alumni, salam sehat, salam bahagia. Untuk video kali ini, saya berada di wilayah Tangerang, tepatnya di daerah Citra Raya. Kita bertemu dengan sahabat alumni yang boleh dibilang cukup successful untuk level ukuran di kita di IPAS. Beliau ini masih muda sekali, menggeluti bisnis mulai dari awal sekolah, dari PKL, young man, talented, smart, ya, successful. Bagaimana dia bisa seperti ini? Saya akan minta kepada sahabat kita ini untuk memperkenalkan diri. Silakan, Mas. Oke, terima kasih waktunya. Perkenalkan, nama saya Holik Ardiansyah. Saya lulusan SMK Negeri 1 Temanggung atau STEMBA angkatan 36, yaitu lulus tahun 2013. Jadi saya akan sedikit bercerita tentang langkah-langkah saya, perjalanan saya, pengalaman saya dari mulai lulus sampai dengan saat ini saya bisa berada di level yang alhamdulillah saya cukup syukuri. Ya, waktu itu saya praktik industri atau PKL kelas 4 itu di Tangerang, yaitu di PT Forisa Nusa Persada. Waktu itu saya berangkat bersama 9 anak lainnya, teman-teman seangkatan. Kami melakukan PKL selama 6 bulan. Namun ketika PKL itu sudah berjalan 5 bulan, kami semua ditawarin kontrak kerja untuk menjadi karyawan. Waktu itu kontrak di PT Forisa Nusa Persada. Perjalanan saya dalam berbisnis, saya memulai di Tangerang ini waktu itu akhir tahun 2012. Saya sudah mulai menjadi karyawan di bulan pertama dengan gaji pertama saya 1.600.000 kalau nggak salah. Jadi saya berprinsip ya. Jadi kalau kita punya impian ya kita mimpi. Kemudian setelah kita mimpi, kita punya rencana. Setelah kita punya rencana, baru kita memulai perjalanan kerja keras kita dari step by step untuk menggapai apa yang kita inginkan ke depan. Saya berprinsip dari rumah saya, dari Candiroto sana, Batursari, bahwa kalau saya udah keluar rumah, berarti apa-apa saya harus sendiri. Gimana caranya harus bisa jadi orang yang berhasil. Mandiri ya. Saya waktu itu dibekali uang 1 juta kalau nggak salah sama ibu saya. Kalau ibu saya, cukup nggak 1 juta? Aku bilang, udah cukup. Karena saya tahu di waktu PKL saya dapat bayaran 20.000 sehari di Forisa. Jadi saya pikir, 20.000 bisa lah buat makan seharian, hemat. Terus ngontrak banget teman-teman. Berbekal 1 juta tersebut, saya PKL, kemudian saya mendapat kontrak kerja. Dengan gaji 1,6 itu saya mulai berpikir, gimana caranya saya untuk bisa punya usaha sampingan yang berpenghasilan lumayan. Saya lulus tahun 2013. Ketika lulus 2013 itu salah satu hal yang memang sedikit menjadikan saya harus mengambil keputusan, gimana orang tua saya itu setelah lulus SMK 2013, orang tua saya, bapak minta saya pulang ke Temanggung untuk saya meneruskan kuliah di sana di Jawa. Sedangkan ibu terserah kamu aja mau gimana, kan kamu yang menjalani. Karena saya punya tekad begitu keluar rumah saya harus jadi orang yang berhasil. Dan saya mempunyai kemauan untuk saya berwirausaha, kerja, kuliah di Tangerang tanpa membebankan sama sekali ke orang tua. Jadi saya ambil keputusan saya untuk tetap kerja di PT Forisa Nusa Persada. Langsung saya ngambil kuliah di Insan Pembangunan. Kemudian saya sambil jualan. Mulai jualan. Apa yang dijual waktu itu? Saya mulai jualan makanan, kurma, kemudian baju. Jadi awal mula begini ya. Dengan gaji segitu saya harus kuliah, saya harus punya tabungan buat masa depan. Saya harus bisa membiayai kehidupan saya. Saya pikir dengan gaji segitu saya nggak bisa mempunyai income yang lumayan. Maka saya mencari usaha sampingan dari berjualan makanan,
makanan berwujud kurma itu saya utang-utangin ke pabrik. Jadi saya kerja bawa ransel besar tuh buat isi kurmanya, saya jualin ke teman-teman di pabrik. Saya nyoba jualan itu ya mental ya, untuk pertama mental emang kita benar-benar diasah di situ. Saya nggak tahu kalau misalnya di situ saya baperan, terus saya gampang nyerah. Sepertinya saya nggak bisa seperti sekarang. Pemalu nggak bisa. Pelajaran pertama ya sahabat alumni, bahwa untuk menjadi seorang wirausaha itu awal mulanya harus seperti ini. Satu-satunya jalan, tanggalkan semua gengsi, tanggalkan semua rasa malu dan sebagainya. Benar. Mulai dari situ, step awalnya itu mulai dari kecil-kecilan saja. Benar. Ya ini bagus nih. Lanjut gimana Mas? Mental kita terasah kenapa? Karena kita berangkat dari Temanggung 9 orang. Kita mempunyai background yang sama, pekerjaan yang sama, kehidupan yang sama, penghasilan yang sama. Sedangkan saya sendiri dari 9 orang itu, saya yang melakukan hal berbeda. Oke. Jadi dalam 9 orang, saya sendiri melakukan hal berbeda, otomatis yang 8 orang itu kan dia melakukan pekerjaan yang sama, kegiatan yang sama, Reguler. otomatis saya kan jadinya jadi yang paling berbeda dari mereka. Iya. Di situ mental saya merasa emang benar-benar diasah. Gimana saya ada pembulian ada. Terus dari teman-teman biasalah dia ngomongin di belakang, terus menghasut teman yang lain untuk tidak menyukai saya karena saya emang benar-benar melakukan apa yang saya inginkan. Jadi kita masa bodoh aja lah dengan apa yang mereka omongin, terus ya apa yang mereka perlakukan kepada saya. Dulu kerja di Forisa itu maaf, gajinya masih UMR. Jadi karena kuliah, kemudian karena harus kebutuhan hidup dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada tekad saya untuk buat ada tekad itu ya, awalnya dari situ. Iya, dari situ. Sejak saat itu yang dijual adalah Kurma, makanan sama ke baju. Teman-teman itu sama baju. Orang-orang pabrik Saja. ya. Pasarnya di situ Pasarnya saja. di pabrik sama. Setelah itu saya sambil nawarin ke warung-warung terdekat kontrakan saya. Dulu saya ngontrak di Cikuneng di situ Cikupa. Sebenarnya bukan karena barang yang dijual, tapi yang menjadi pelajaran berharga itu adalah cara untuk memasarkan produk gitu. Ya, apapun yang benar. dijual bisa makanan, bisa minuman, ya. bisa baju, bisa Benar. apapun. Itu teknik jualnya itu yang ada highlight yang perlu digarisbawahi. Intinya itu adalah cara menjual, cara approach orang, cara meyakinkan orang untuk bisa menjual item yang kita bawa, produk yang kita bawa. Itu yang paling penting. Nah, Mas Kholik ini sudah memulai dari situ. Bermacam-macam. Ya boleh dibilang nggak fokus karena barangnya masih apa yang bisa dijual dia jual gitu loh. Dan itu adalah sebagai latihan untuk step ahead. Terus mulai masuk ke item-item yang sekarang itu bagaimana? Jadi gini, waktu itu kurma sudah berjalan. Itu saya jual kurma untung 5.000, modal 30.000, jual 35. Nah. Itu nunggu sebulan. Untungnya 5.000 satu bungkus. Pakai tempo, jualan kurma pakai tempo loh, sahabat alumni. Jadi kita lihat gini ya, persaingan emang di harga emang luar biasa. Saya jual 35.000 itu kalau dibandingin dengan yang lain emang mahal. Cuman gimana caranya saya nggak lihat itu harga yang saya jual kemahalan apa enggak, tapi pasar itu mau nerima nggak dengan harga yang saya jual gitu. Jadi saya babat alas aja lah, coba jual ke pabrik, ke teman-teman pabrik, ke orang-orang pabrik. Kemudian saya jual titipin ke warung-warung. Nah ternyata dari situ saya untung sebulan waktu itu 1.500.000 itu luar biasa buat saya. Iya. Dengan gaji waktu itu Berarti ada tambahan lah gitu. iya, nggak nyampe 2 juta, berapa lupa saya waktu itu ya. Ada tambahan. Dengan keuntungan 1.500.000 saya luar biasa. Dari untung 1.500.000 itu saya belanjakan baju. Saya nyari nih toko-toko baju, toko-toko di pinggir jalan itu saya tanya, "Mak, ini harga berapa? Mbak, ini harga berapa?" Saya cari yang kira-kira paling murah, saya liatin kan stoknya. Saya nyoba jual, "Mbak, saya jualin ya, saya foto-foto. Saya jualin." Jadi waktu itu kalau teman-teman kita itu dia ya dengan gengsi, mengedepankan gengsi, dia beli HP yang bagus-bagus ya kan, buat nge-game, buat kesenangan lah.
Kalau saya waktu itu HP emang jadul jelek banget. Terus saya pemikiran, ini mulai online lah. Karena kedepannya bakalan bagus nih peluang di online. Saya nyoba bikin akun-akun jualan di Instagram, di Facebook waktu itu kan. WhatsApp belum BBM dulu. Masih zaman BBM. Iya, saya nyoba jualan, saya posting di Facebook, di Instagram. Ternyata ada yang minat juga. Cuman saya melakukan pendekatan kepada pemilik toko, Mbak, boleh nggak saya misalnya saya beli, kalau nggak laku ntar saya tuker lagi yang baru, ya bilang gitu kan. Ya Mas, nggak apa-apa, saya nyoba dari 1 baju, 2 baju, 3 baju, saya jual online, saya foto, saya tawarin ke orang-orang pabrik. Ternyata di situ juga ada laku juga, ada yang bayar cash, ada yang bayar akhir bulan, ya wajar lah. Dari situ saya juga dapat tambahan penghasilan. Setelah itu saya kan emang tahu Tangerang itu pusat sepatu dan lain-lainnya. Pusat grosir sepatu, pusat produksi sepatu. Kebetulan saya dari SMP, SMA itu kan udah senang olahraga, senang bola, futsal kan. Nah, di sini banyak toko sepatu nih, saya coba manfaatin itu. Itu mulai di sepatu. Tertarik sepatu itu 2013. karena memang dari hobi awalnya. Dari hobi. Kemudian teman-teman saya banyak. Kemudian yang jualan online, wah ini kayaknya jualan online masih dikit. Saya nyoba di media sosial aja, wah, kita kan follower bisa nyari ya. Tapi sama, modelnya ngambil dari toko orang sama itu. masih tetap langsung di onlinein gitu ya. Terus. Dan sekarang yang toko-toko dulu saya ambil itu sekarang udah ngambilnya ke saya semua. Malah kebalik. Iya, sekarang begitu ceritanya. Jadi itu awal mulanya sepatu. Awalnya sepatu, satu memang fokusnya di sport karena hobinya. Pertama sport, kan? di sport terutama soccer, sepatu bola dan futsal. Sepatu bola dan futsal. Sama jersey bola waktu itu kan. Berarti Mas Kholik ini kerjasama dengan satu store, satu toko. Nah, toko misalnya ada banyak toko di Tangerang ini, ada 10, saya datangin semua. Kan barangnya ada beda-beda tuh. Ya. Saya tanya-tanya, saya foto-foto, saya lihat stoknya. Di foto itu boleh sama dia. Ya, saya ngomong dulu kan. Terus dia juga, saya bantu jual, Mbak. Saya juga bantu jual online ya. Baru nyoba, makanya kan belum bisa beli banyak. Nanti suatu saat siapa tahu saya bisa beli banyak kayak gitu ya. Sekarang ada berapa? Jaringannya ada berapa? Sekarang ini saya punya store offline ada 2. Dan ini bulan depan mau open lagi di daerah Jawa Barat, di Bekasi, di Cikarang. Kemudian ada 1 gudang khusus grosir. 1 gudang khusus grosir. Khusus grosir. Jadi orang itu akan berhasil ketika seseorang itu atau wirausahawan itu bisa membangun base customer atau istilahnya itu network atau pasar. Semakin dia bisa membangun jaringan itu, dia akan semakin sukses. Apakah itu cukup? Tidak. Tadi Mas Kholik cerita juga dari toko dia ke toko, kemudian ke toko sana sini, ngambil mereknya beda-beda. Jadi antara membangun supplier dan membangun customer itu penting, 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Ketika supplier sudah trust sama kita, kemudian kita juga punya jaringan pasar, itu cikal bakalnya sukses menjadi seorang wirausahawan. Dan ini Mas Kholik yang masih sangat muda ini sekarang sudah bisa melakukan itu. Pasarnya mulai dari Aceh sampai Papua, jaringannya sudah luas sekali, nasional, bahkan sudah internasional, beberapa ke Malaysia dan sebagainya. Inilah sekarang sahabat kita ini, sahabat IPAS ini berbagi tip bagaimana cara jualan, sama-sama modalnya dari nol, sama-sama modalnya dari kecil, bukan berarti kita dapat modal gede gitu, itu belum tentu berhasil. Orang yang belum punya base supplier dan belum punya base customers, dikasih uang berapapun juga nggak ada jaminan untuk berhasil. Kalau dulu Mas Kholik awalnya kan tadi udah cerita mulai dari paling berapa juta sih gitu ya. Estimasi sekarang ini omset berapa? Roughly. Sekarang ini kita bisa jual retail satuan itu sebulan 3.000 bisa. 3.000 satuan. 3.000 pasang. Untuk grosir itu kita kadang bisa 10.000, 7.000 pasang gitu. Iya kan? Sekarang ini pelanggan loyalnya itu sudah boleh dibilang sudah internasional ya, udah sampai Malaysia beberapa negara ya. Ya, baru 2 negara itu belum full ini. Cuman kalau nasional itu hampir tiap kota itu ada toko-toko pelanggan kita. Dari Aceh sampai Papua.
dari Tulehu, Maluku, kemana, Kalimantan. Dan sekarang jangan salah loh sahabat alumni, sekarang dia punya brand sendiri loh, udah mulai punya merek sendiri kan? Apa mereknya, coba ceritain. Jadi brand saya mulai dari tahun kemarin 2021 dengan nama merek Bixgal. Kami mulainya dengan tujuan nanti kedepannya siapa tahu bisa besar, kemudian bermanfaat bagi orang banyak, bisa jadi aset untuk anak keturunan kita juga. Jadi punya pabrik sendiri kan, suatu saat harapannya kan seperti itu. Harapannya saya punya brand yang bisa bersaing di level papan atas nasional dan internasional. Dari sport meliputi footwear, sepatu, terus fashion wear, kemudian aksesoris dan lainnya. Kami sudah mulai produksi, kemarin produksi kurang lebih 5.000 lebih, alhamdulillah udah habis. Yang merek sendiri. Merek sendiri. Baru trial ya. Baru nyoba ya. Baru nyoba ya. Kemarin kita masih ngejarnya pasar menengah ke bawah dan orang-orang yang mau nyobain aja. Per tahun ini kita melakukan produksi full pabrikasi. Sarung tangan kita buat di Pakistan. Kemudian sepatu kita akan membuat dengan full pabrikasi dengan jahit semua komputer. Insya Allah di bulan Februari sudah mulai jalan. Harapannya sih nanti 3 bulan kemudian baru kita udah bisa jualan massal. Ini loh sahabat, saya menekankan lagi itu gini. Biasanya orang-orang yang punya merek, yang udah punya merek terkenal itu berawal dari jualin barang orang, jualin mereknya orang, jadi grosir gitu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membangun network, membangun jaringan. Ketika jaringan sudah ada, kita bisa bikin merek sendiri, itu ditaruh aja di jaringan itu pasti akan jalan, gitu kan? Makanya saya suka apa namanya di IPAS itu kan banyak sekali produk-produk, ada kopi, ada sambal, ada, kalau yang sudah punya jaringan luas itu diversifikasi gitu. Jadi jangan mengandalkan satu produk. Mas Kholik ini banyak sekali. Sekarang ada kaos, ada sarung tangan, ada sepatu, ada sendal, ada tas, macam-macam gitu, ada topi. Itu apa namanya diversifikasi produk yang seperti itu gitu. Saya tertarik dengan ini. Awal-awal saat memulai membangun jaringan itu seperti apa? Bagaimana itu kok bisa punya jaringan dari Papua sampai sana, itu seperti apa? Saya mendapatkan jaringan ya melalui online. Yang pertama ya dari Facebook, dari Instagram. Begitu kan orang nyari sepatu gitu kan, yang jualan masih dikit tuh Mas. Ya. Otomatis kan orang jadi tahu lah nih kali itu. Gitu. Ya. Kemudian saya nyari kayak di internet, di Google Map dan lain-lain, saya nyari toko-toko di daerah, toko di wilayah daerah mana itu saya cari di browsing. Misalnya di Tangerang, di mana? Di Tangerang ada kali itu. Ya. Di Aceh ada Hansport Aceh. Di Papua ada Neusu Papua. Saya searching, saya cari nomor teleponnya. Oke. Walaupun saya nggak bisa ketemu kan, saya punya nomor teleponnya kan. Saya hubungin tuh. Perkenalkan, kami dengan kali itu grosir sepatu Tangerang. Waktu itu kan saya belum punya barang, tapi saya menawarkan itu grosir. Oke, terus? Jadi awalnya emang saya membaca peluang ya. Oke. Nanti 4 tahun jadi kalau saya mulai pekerjaan sekarang, saya itu harus memikirkan apa yang akan terjadi. Saya harus ngapain nih 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, 4 tahun ke depan. Saya udah mulai rancang itu. Jadi waktu itu jualan online gitu-gitu menurut saya akan sangat menjanjikan di beberapa tahun ke depan. Padahal saat itu belum banyak yang jualan online ya? Hampir belum ada ya? Belum ada. Oke. Saya nyoba di situ, kemudian saya nyoba posting-posting ya, sehari kita laku 1 udah, alhamdulillah. Sekarang laku 1, besok laku harus nambah lagi. Target harus nambah lagi. Laku 1, laku 2, laku 3, nyampe sekarang sebulan bisa 15.000 juga pernah bisa jual sebulan 15.000 pasang. Dari awalnya 1 pasang. Kalau saya menerapkan di mata konsumen, kita itu harus kelihatan besar di mata konsumen, tapi di mata-mata kompetitor, di mata-mata teman saya, di mata tetangga kita ngecil aja. Iya, kita ngecil aja. Iya. Nyampe sekarang pun saya juga tetap seperti itu. Iya, betul. Walaupun saya nggak punya barang, berani menawarkan. Saya juga punya supplier, soalnya punya toko-toko itu kan saya lihat barangnya. Wah, ini barang ini ada berapa banyak, kalau harga ecer berapa, kalau harga grosir saya belinya berapa. Jadi saya mencoba menawarkan itu. Yang penting saya punya kontaknya dulu. Saya tawarkan. Kalau saya sudah menyimpan kontaknya dia menyimpan kontaknya saya. Kan dia lihat tuh postingannya saya.
Saya posting testimoni pengiriman barang kemana, saya posting gudang, padahal waktu itu bukan gudang saya kan. Karena itu trik market saya. Nah dari situ, oke lah, orang itu pertama kali mungkin dia segen, nggak takut juga mau order karena harus bayar dulu kan. Iya. Tapi kalau udah punya kontaknya, suatu saat harapan saya nggak tahu setahun, apa sebulan, apa 2 bulan ke depan, atau 3 bulan ke depan, mereka itu pasti tertarik. Saya nyoba tuh nyari kontak-kontak nomor HP di internet, di media sosial, toko-toko di mana gitu kan. Saya simpan untuk target saya untuk bisa menjual barang saya ke dia dalam waktu yang nggak bisa ditentukan, tapi yang penting saya punya kontaknya. Mungkin suatu saat dia pasti akan kepengin order di saya kan. Kemudian saya nyari customer ketika saya pergi, misalnya saya pergi ke Jogja, ke Magelang, ke Temanggung, ke Sukoharjo, ke Semarang gitu kan. Saya pergi ke sana, ada toko-toko, saya tawari, Mas saya akan menawarkan barang seperti ini. Saya bawa sampel memang 1 pasang, 2 pasang. Contohnya seperti ini, tapi selain barang ini saya punya banyak barang yang bisa saya jual ke Mas, nanti Mas bisa jual lagi. Kalau harga pengambilan 1 pasang harganya segini, ngambil 10 pasang harganya segini gitu. Karena saya udah nanya-nanya ke toko-toko yang mau saya ambil barangnya gitu. Iya. Oke. Itu awal mulanya bisa membangun jaringan dari dari Papua sampai sana itu. Kemudian memanfaatkan teknologi dari internet itu ya. Kemudian circle itu akan terbentuk sendiri. Iya pasti. Yang penting kita itu bisa menjaga kepercayaan orang, itu paling penting. Kalau nama kita udah jelek, kita kesana-sana susah. Kita nggak bisa dipercaya orang. Kita punya duit pun kita mau beli barang, kalau nama kita udah jelek, orang males mau nawarin kita walaupun kita punya duit. Iya. Betul itu. Jadi kepercayaan itu yang paling utama. Itu kan, kepercayaan itu. Bisnis nggak hanya sekedar jualan barang, nggak cuma sekedar duit kan, tapi trust. Kalau orang kita udah dipercaya sama orang mau naruh duit di kita juga aman-aman aja gitu loh. Bahkan ngajakin bisnis kita apa gitu udah orang percaya kan. Iya. Sekarang dengan adanya circle, kemudian nama kali itu udah menjadi menjadi semakin besar. Orang-orang dari luar kota, misalnya dari Kalimantan, belanja 150 juta. Kalau kita nggak bisa dipercaya, kemudian kalau kita itu track recordnya jelek, mana mungkin dia mau transfer uang dulu senilai 150 juta. Iya. Buat belanja ke saya, padahal saya nggak kenal dia nggak kenal saya, tapi saya transfer mau dia. Karena percaya. Saya percaya karena dengan circle, terus kemudian media saya kan makin lama makin besar. Menjaga kepercayaan itu penting dalam. Kita semua tahu di 2 tahun terakhir ini global pandemi, ya kan? Semuanya susah, nggak bisa kemana-mana, orang jualan pada rontok semuanya. Kali itu gimana? Kali itu alhamdulillah saya bisa survive luar biasa. Pandemi saya open store baru, Big Spot itu kan buka waktu pandemi. Waktu pandemi orang yang masuk toko pas opening 700 orang. Dari pagi sampai malam. Melebihi target. Walaupun di awal-awal emang 1 bulan pertama pandemi itu toko offline kita emang agak sepi karena kan nggak bisa keluar rumah, orang pada takut. Cuman kembali lagi ya ke mindset kita ya. Kalau saya sendiri sih, saya orang yang selalu optimis ya. Jadi ketika teman-teman saya udah sebelum dia mengatasi itu, dia udah pesimis dulu di awal. Kalau saya justru kebalikannya. Misalnya saya sehari kerja 15 jam, saya tambah lagi 18 jam. Kalau sehari saya kerjanya biasanya 12 jam, saya tambah lagi 18 jam. Untuk mencari celah, mencari peluang bagaimana kita bisa mengatasi pandemi ini. Terbukti saya dapat celah dari pabrik-pabrik yang dia nggak bisa menjual barang di store-store di mall, di store-store besar di mall. Ambil. Nah, dia menawarkan ke saya. Sedangkan saya punya fresh money yang cukup besar kan. Saya ngambil barang dari PTA 20.000 piece, saya angkut. Karena pas pandemi kan mau nggak mau pabrik harus ngeluarin barang itu. Saya tawar dengan semurah-murahnya. Kalau mau oke, saya ambil dengan harga segitu. Saya ambil brand-brand sepatu banyak juga kan yang nggak bisa jual kemana-mana, saya ambil, saya nego, saya take all. Alhamdulillah saya masih punya fresh money waktu itu kan. Kemudian brand-brand matahari seperti Nevada, Gabriel dan lain-lain nggak bisa kirim ke Transmart sini, nggak bisa kirim ke Ramayana, nggak bisa kirim ke Matahari.
Jadi mau nggak mau harus dijual, saya ambil. Ini dengan apa namanya, dengan tadi yang bilang fresh money dan sebagainya itu kan tentu gak gampang kan ngumpulin duit segitu. Iya, Itu gimana? iya. Itu sampai punya duit segitu gede itu dari hasil usaha yang mulai rintis itu Iya, atau iya. ada orang dari Nggak. luar? Banyak yang bilang saya itu ada modal, investor, orang tuanya kaya raya gitu kan. Tapi saya sama sekali nggak punya itu. Oke. Benar-benar dari nol. Jadi saya benar-benar hati-hati dalam manajemen. Oke. Misal, saya sehari untung 100.000, 70.000 atau 50.000 saya simpen ke rekening lain. Sisanya saya tambahin ke modal. Maksud nggak? Oke. Jadi yang saya simpan itu buat tabungan saya. Apabila saya nanti mau beli ruko, beli gudang, saya mau borong barang, ya seperti itu. Dari sejak mulai awal ngumpulin duit itu, kemudian sampai Beli-beli gitu. itu berapa lama? Butuh waktu berapa lama itu? Jujur aja ya, saya Nggak kecil itu. saya lumayan cepat ya di bisnis ini. Banyak orang juga bilang saya cukup cepat mencapai level yang saat ini. Dulu waktu 2014, saya kan kerja setelah di Horisa, saya resign, saya pindah ke Lion. Waktu itu Lion UMR 2014. 2014 itu berarti saya 1 tahun menjalani bisnis sepatu ya. Saya itu udah bisa mendapatkan hasil 7 kali dari gaji Oke. dulu. 7 kali dari gaji. Dari gaji. Berarti 7 kali UMR Tangerang dulu Iya, 2014. iya. Padahal itu bisnis baru 1 tahun. Dan saya masih kerja di Lion tersebut. Oke. Saya memutuskan resign karena kalau dengan saya nggak resign saja dengan jam 8 sampai jam 5 itu Sudah bisa seperti itu. bisa Gimana dengan kalau 7 resign? lagi 7 Ya. 7 kali ya. 7 kali gaji. Bagaimana saya bisa resign? Pasti mobilitas saya kan bisa Ya, lebih lebih bebas, banyak. iya. Terus orang itu memandang kita, wah kamu masih kerja berarti usaha kamu belum. Iya. Gitu. Customer itu pasti melihat dari sisi situ juga. Dari situ saya mulai ngumpulin. Dapat ruko bagaimana? Cicil Saya beli ruko ini saya beli cash 2,5 tahun pandemi. berapa tahun setelah usaha? Jadi setelah 1 tahun saya bisnis, itu saya udah mulai beli tanah, beli sawah, beli apa begitu. Tapi saya harus punya kumpulan dana buat tabungan saya kalau saya ada misalnya ada take olan barang obral yang harus saya ambil, ada ruko-ruko murah yang dijual begitu, saya harus ada punya tabungan itu. Jadi memang dari awal. Dari 2014 saya udah mulai nyimpen beli-beli. tabungan itu ya. Ya, beli sawah, beli tanah. Yang gudang Gudang saya beli juga. berapa lama setelah dari itu? Berapa lama setelah dari yang ruko? Oh, kalau gudang itu saya beli Baru beli lama. beli lama. Udah beli dulu saya gudang. Oh, justru itu duluan dari Iya, karena kan saya butuh tempat buat transit barang dan lain-lain, buat grosir. Jadi saya tanpa penghasilan retail pun, saya itu udah penghasilan saya kan dari grosir, dari saya jual-jual ke toko-toko. Jadi ibaratnya retail itu sampingan. retail itu sama. Retail dan online itu Tapi sampingan. sebenarnya yang menarik itu gini. Yang menarik itu mungkin yang sahabat alumni juga pengen tahu ya. Ketika mulai dari hanya modal boleh dibilang berapa juta gitu ya. Terus kemudian bisa ke grosir ke seluruh Indonesia itu. Kan otomatis kan ngambil barang itu gimana? Tempo atau cash? Jadi gini Mas, kita itu kan awalnya reseller. Kita punya stok barang di toko, kita punya pembeli. Oke. Kita siapkan kita tawarkan barang. Iya. Ada orang beli ke kita Iya, kan, iya. orangnya bayar dulu. Iya. Misalnya kita modal 10 juta, Iya. jumlah barang totalnya 10 juta. Iya. Dia transfer dulu. Dia takut dulu, Ngambil di toko. kita ngambil ke toko 8 kirim. juta, 2 jutanya saya simpan. Iya. Oke. Itu berkelanjutan. Ini yang tadi saya bilang smart Tanpa itu modal seperti sama ini. sekali. Yang saya bilang smart itu seperti itu. Jadi kalau bahasa kita tuh maklaran dulu lah gitu. Apa marketul ya? Maklar tulen gitu. Awalnya itu jadi maklar, Ya. jualin barang, nawarkan barang, ketika udah ada kita beli, jadi udah nggak modal sama sekali, gitu loh, ya kan? Iya. Barang dikirim, duit udah masuk, Iya. tinggal dibelanjakan, keuntungannya langsung dipegang. Itu yang saya bilang smart itu loh. Sampai sekarang juga saya juga masih jadi maklar kok.
masih cari makan Iya. karena belum produksi sendiri kan? Bukan, Belum brand sendiri, bukan. kan? Jadi misalnya ada barang nih dari gudang Surabaya, ada nawarin, pengen list seperti ini, totalnya misalnya 500 juta. Saya nyari pembeli ke sono. Pembeli mau 700 juta, dari Surabaya langsung kirim ke pembeli. Jadi saya nggak perlu ngurus yang lain. Iya. Jadi dalam berbisnis saya itu saya tidak pernah berhutang, misalnya ke bank atau kemana untuk membeli barang. Karena saya pikir itu sangat beresiko. Saya ngambil KPR itu kalau beli misalnya kita beli tanah yang kiranya itu nggak bakal kita rugi. Baru saya berani KPR. Misalnya ada tanah berapa luasnya, Rumah gitu ya. Saya misalnya punya uang 500 juta, ada tanah dijual 400 juta. Saya mending KPR karena duit pegangan saya mau saya buat jaga-jaga. Iya. Misalnya saya buat saya bayar 300 juta, sisanya saya KPR-in gitu. Iya. Jadi saya dalam beli barang ataupun dalam usaha ini untuk perputaran saya nggak pernah emang hutang ke bank atau kemana untuk membeli barang. Tapi kalau untuk investasi emang saya Dari bank. Oke. Karena kalau misalnya kita nggak bisa bayar kan itu dijual masih untung. Iya, diambil kan. Iya. Target tahun ini berapa banyak? Saya sih target saya sebenarnya buka store retail ini bukan suatu suatu yang diharuskan buat saya. Oke. Karena tiap toko itu saya punya penjual di situ. Iya. Jadi toko-toko pada belanja ke saya. Sudah punya link Jaringan di situ. Jadi saya tanpa saya buka toko pun sebenarnya sudah ada di kota iya. itu. Oke. Jadi saya buka toko di Karang itu atas dasar permintaan dari brand-brand. Oke. Misalnya kayak brand Octu dan lainnya. Mills, udah kita buka aja di Cikarang soalnya di situ kurang potensial. Jadi sampean buka di situ nanti sampean jadi hotspot brand di situ. Maksud nggak? Jadi orang dari situ biar ngambilnya ke. Iya. Nah, seperti itu. Jadi kayak agen ya. Iya. Agent di situ gitu ya. Oke. Karena saya punya akun hampir di semua brand. Iya. Punya akun Semua merek ya? semua merek dari kurang lebih 10 PT lebih ya. Jadi kan tiap merek kan beda PT. Iya, Nah, iya. jadi saya udah ada akun semua di situ. Jadi begitu saya mau buka di mana sih dia support. Cuman kalau saya mau buka di tiap-tiap kota saya melihat pelanggan-pelanggan grosir saya juga di situ. Iya. Jangan sampai dia sampai iya. gitu. Ini perjalanan dari mulai dari mulai berusaha dari lulus sekolah kemudian sampai seperti sekarang yang tadi sahabat alumni saksikan yang dengerin sendiri gitu ya. Jadi kalau ada yang tertarik ya silahkan ditiru. Kalau yang baru mulai berusaha semangatnya boleh juga, iya kan? Semangatnya luar biasa. Seperti yang tadi saya bilang, young man, talented, smart. Smart karena kenapa saya bilang ini gini, sahabat alumni. Kunci dari seorang usaha itu dua, smart dan ulet. Smart tok tanpa keuletan sama aja bohong. Karena smart kalau nggak diimplementasikan di keuletan di kerja ya smartnya itu hanya ada di otak. Tapi kalau ulet aja tanpa smart ya akhirnya kayak gitu saja gitu loh. Jadi smart harus sama ulet. Jadi ketika ulet sama smart bergabung jadi satu, jadilah seperti ini. Baru lulusan kemarin, masih sangat muda, ya kan? Tapi bisnisnya sudah seperti itu, luar biasa. Bisa kita jadikan motivator, bisa kita jadikan panutan gitu ya. Jadi ini angkatan 37, 36. Oh 36 sorry, angkatan 36. Artinya lulus baru berapa tahun yang lalu lah. 2013. Lulus 2013. Sekarang 2021, belum ada 10 tahun. Size bisnisnya seperti ini. Ini sahabat. Oke, jadi dalam berusaha itu kan ya Mas Khalid kan nggak terus mulus gitu loh. Benar. Ya kan, tapi pasti ada kendala, ada problem, ada macam apa kendala-kendalanya di bisnis ini. Kalau yang saya alami berdasarkan pengalaman saya, perjalanan bisnis saya, hambatan terbesar yang pertama ya kita harus tahan mental itu tadi. Di awal kalau kita nggak tahan mental kita hancur semua. Kedepannya kita udah nggak bisa survive dan lain-lain. Kemudian kalau saat-saat ini kalau ketipu pernah,
Ketipu pernah. Ketipu pernah, sering dulu kan sering. Ketipu pernah. Kita gini, Mbak. Jadi kalau orang belum ketipu itu jangan mengaku jadi wirausahawan. Nah, misal Mas, saya ini belanja 20 juta ya, saya bayar dulu 10 juta, 10-nya nanti kalau udah barang sampai atau seminggu setelah sampai ternyata dia ngilang. Cuman gimana kita menyikapinya, ilmu ikhlas itu emang juga penting dan luar biasa. Tapi dari dulu emang saya udah saya udah berprinsip, saya juga udah dari pengalaman saya itu kalau saya itu ketipu, saya ikhlas, itu pasti akan digantikan lebih dan lebih. Itu pasti dalam hal apapun. Jadi kalau saya ketipu itu sedih mungkin hanya sehari 2 hari, cuman habis itu saya udah positif. Pasti besok gue dapet rezeki yang lebih banyak lagi, harus kerja keras lagi nih gitu. Jadi pesannya dari Mas Kholik itu jelas ya. Mungkin nggak hanya Mas Kholik, tapi banyak sekali yang berpesan seperti itu. Ketika kita berbisnis menjadi wirausahawan, tapi kita nipu, finish. Walaupun sekarang nggak ketahuan, tapi pasti besok juga pasti ketahuan. Gitu. Jadi jangan nggak ada yang abadi. Iya, nggak akan ada yang itulah. Jadi jangan sekali-kali deh. Yang kedua, konsistensi. Dalam hal apapun, usaha bidang apapun itu konsistensi paling penting. Iya. Saya pun sebagai pengusaha sering adanya bosan, sering adanya bales WA lama, sering adanya customer penting nelpon, saya nggak angkat-angkat. Itu akan mempengaruhi kepercayaan orang juga kan ke depannya. Kemudian kalau yang saat ini karena saya udah punya jaringan yang cukup luas, itu emang barang itu tiap hari kekurangan terus. Tiap hari barang itu kekurangan terus. Padahal saya pikir itu udah di luar ekspektasi saya. Yang saya jual sekarang, saya berhasil menjual sekarang senilai hampir 20.000 karena sebulan kan, itu udah sangat di luar ekspektasi saya. Dulu emang kita kan nggak menyangka mau seperti ini kan. Tapi tetap masih kekurangan. Nah itu yang perlu dia. Ini salah satu hambatannya kan kadang-kadang seperti itu. Demand-nya gede, demand-nya besar, opportunity-nya luar biasa sekali, terbuka lebar, tapi kita kekurangan barang. Itu salah satu trouble juga. Ya. Jadi gimana? Wejangan-wejangannya atau saran-saran buat kita ini? Jadi saya nitip pesan buat teman-teman, kita harus semangat terus. Kemudian jangan kita putus asa. Tidak menutup kemungkinan buat teman-teman itu akan diberi kemudahan di usia mungkin 10 tahun setelah saya, di usia 35 tahun, di usia 40 tahun, usia 45 tahun. Jadi bunga kan mekarnya tidak berbarengan. Melalui proses. Jadi gimana teman-teman bisa sabar menghadapi proses, kerja keras dengan proses, kemudian dibarengi dengan spiritual ya. Jadi kita kerja keras, terus kita punya strategi A, I, U, E, O, kita punya modal banyak, tapi kalau kita nggak ada imbangan ke spiritual sama yang kuasa, yang bersaya itu percuma ya, karena dia juga yang bantu kita buat dapet semuanya. Saya bermodal dari nol, alhamdulillah sekarang bisa seperti ini berkat teman-teman semua. Jadi jangan pernah kita berputus asa dalam berproses, karena suatu saat kita akan mendapatkan hasilnya. Kalau kita yakin, kita percaya, kita pasti bisa. Itu aja. Kata pamungkas, kata mutiara pamungkas dari seorang entrepreneur, sahabat IPAS, sahabat alumni. Sampai ketemu di video yang akan datang. Thank you, Kang. Thank you.